Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang isim majrur dan isim ghairu munsharif. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Adil Akbar, Muhammad Aziz Mahyuti, dan Muhammad Subhan Aji. Dan adapun yang pertama ialah majrur al-isma. Isim majrur adalah isim yang diikuti huruf jar atau berirob kafat. Kafat adalah irob yang ditandai dengan baris kasroh dan penggantinya yaitu ya dan fathah. Sebab-sebab isim majrur ialah yang pertama, isim yang diawali dengan huruf jar, yang kedua, isim yang berkedudukan mudhof ilaih, dan yang ketiga, mengikuti isim majrur sebelumnya. Dan adapun huruf-huruf jar ialah wa dan min dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di dalam, roba banyak, di dengan, dan tha seperti, dan la milik. Adapun contoh-contoh kalimat yang menggunakan huruf jar ialah yang pertama ialah yarji'u Ahmadu minal madrasati. Dia harful jar karena ada huruf min. Dan yang kedua ialah al-madrasati akbaru min baiti, yang huruf jar dengan sama dengan min. Yang kedua ialah mudhafun ilaih, yaitu isim yang berkedudukan mudhaf ilaih. Idhofah adalah penyandaran yang membatasi di antara dua kata yang mana kata kedua wajib jar selamanya. Syarat mudhaf ialah yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua membuang tanwin, dan yang ketiga membuang nun. Contohnya ialah dengan kata kitabah sebagai mudhaf dan kata zaid sebagai mudhafun ilaih, yaitu kitabuz zaid. Yang kedua ialah dengan kata mudarris sebagai mudhaf dan kata al-lughat sebagai mudhafun ilaih. Yang contohnya ialah mudarrisul lughat. Yang ketiga ialah at-tawabi atau mengikuti isim majrur sebelumnya. Tawabi terbagi 4, yaitu as-sifah, al-ataf, at-tawakid, al-badal. Adapun contohnya ialah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, dan yang kedua ialah saral ustadz bil awaladi kullihim. Yang keempat, ismu ghairul munsharif. Isim mufrad atau jamak taksir yang tidak bisa menerima tanwin dan berharakat fathah ketika majrur sebagai ganti dari kasrah, meskipun sedang tidak digandeng dengan illa dan tidak sedang diidhofahkan, atau bisa juga disebut dengan minna saraf. Sebab-sebab isim ghairu munsharif. Yang pertama disebabkan oleh dua ilat, yang pertama alamiah, kedua wasfiyah, dan yang kedua disebabkan oleh satu ilat yang secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama disebabkan oleh dua ilat. Adapun dua ilat yaitu satu wasfiyah, yaitu lafaz yang menunjukkan arti sifat dengan ketentuan. Yang pertama berupa lafaz yang diikutkan kepada wazan fi'il, contoh abil. Yang kedua berupa lafaz yang di akhirnya mendapatkan tambahan alif dan nun, contoh sakarona. Yang ketiga berupa lafaz yang berubah dari bentuk aslinya adul, yang biasanya mengikuti wazan fu'alu, fa'al, contoh akhr. Yang kedua alamiah, yaitu lafaz yang menentukan nama dengan ketentuan. Pertama berupa isim alam yang diikutkan pada wazan fi'il, contoh Ahmad. Yang kedua berupa isim alam yang di akhirnya mendapatkan tambahan alif dan nun, contoh Utsman. Yang ketiga berupa isim alam yang berubah dari bentuk aslinya adul, yang biasanya mengikuti wazan fu'alu, contohnya Umar. Yang keempat berupa isim alam yang menunjukkan perempuan, contohnya Fatimah. Yang kelima berupa nama selain Arab, contoh Ismi Ali. Yang keenam berupa gabungan dua kata. Dua disebabkan oleh ilat. Ilat tersebut secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama paling puncak dari jamak yang mengikuti wazan, contoh terlampir. Lalu yang kedua berupa lafaz yang diakhiri dengan alif yang menunjukkan arti perempuan, alif
ta'nis terbagi menjadi dua. Contoh terlampir. Sekian dari presentasi kami. Jika salah kata ataupun kurang memahami, maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.